Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan selalu bahagia. Hari ini kita akan membahas tentang terapi cairan dan elektrolit. Silakan menyimak. Adapun tujuan belajar hari ini diharapkan setelah mendapatkan materi, mahasiswa mampu mengetahui tujuan terapi cairan, mengetahui jenis terapi intravena, mampu menghitung kebutuhan cairan, mampu menghitung balance cairan, dan mampu mendemonstrasikan tindakan pemberian terapi cairan. Kita mengingat kembali bahwa 60% tubuh manusia terdiri dari air, di mana total body water pada orang dewasa sekitar 45-75%, pada berat badan laki-laki dewasa seberat 70 kg, yang terdiri dari cairan intraseluler sekitar 27 liter dengan 2 liternya terdapat di intravaskuler. Berikut ini bagian dari sebaran komposisi cairan tubuh yang secara umum terbagi menjadi dua bagian, yaitu cairan intraseluler atau CIS dan cairan ekstraseluler atau CES. Jika berat badan cairan di dalam tubuh manusia 100%, maka 60%-nya adalah air dan 40%-nya adalah jaringan, di mana 60% cairan ini 40%-nya lagi terdiri dari intraseluler di cairan di intraseluler, sedangkan 20%-nya cairan di ekstraseluler. Nah, cairan di ekstraseluler ini terbagi lagi menjadi 15% di interstisial dan 5% di intravaskuler. Adapun komposisi cairan intraseluler berbeda tergantung dari fungsi satu sel. Kadar yang terkandung di dalam cairan intraseluler lebih rendah daripada cairan ekstraseluler, yaitu meliputi natrium, klorida, HCO3. Sedangkan kadar kalium, fosfat, dan protein di intraseluler lebih banyak daripada ekstraseluler. Ini bisa kita ingat kembali tentang berkaitan dengan potensial aksi ya. Kemudian selain CIS dan CES terdapat cairan transseluler, misalnya pada cairan cerebrospinal, cairan dalam kelenjar limfe, cairan intraokuler, dan di sistem gastrointestinal. Misalnya juga cairan yang terdapat pada empedu, kemudian juga pleura dalam perikard dan peritoneal. Ini merupakan contoh-contoh dari cairan transseluler. Jika berat badan laki-laki dewasa seberat 70 kg, maka perkiraan distribusi komponen cairan ekstraseluler seperti berikut, di mana cairan interstisial merupakan 15% dari berat badan atau 10,5% volume. Kemudian untuk plasma 5% dari berat badan atau 3,5% volume. Kemudian cairan transseluler 1% dari berat badan atau 0,7% dari volume. Nah, ini gambaran bagan perpindahan cairan interstisial dan plasma menurut hukum Starling, di mana pada ujung arteri ini tekanannya mengakibatkan cairan berpindah dari kapiler, sedangkan pada vena ini tekanannya mengakibatkan perpindahan cairan menuju kapiler. Pada tabel ini menjelaskan tentang komposisi cairan tubuh, di mana secara garis besar komposisi cairan tubuh yang utama dalam plasma, interstisial, dan intraseluler ditunjukkan pada tabel berikut.
Ini substansi ion-ion yang terdapat di dalam tubuh. Kemudian juga ini yang perlu kita perhatikan adalah jumlah natrium. Ion natrium ini lebih banyak di interstisial dibandingkan di intraseluler. Kemudian untuk kalium ini lebih banyak di intraseluler dibandingkan di kondisi pada cairan interstisial. Begitu juga untuk ion klorida dan HCO3 ini lebih banyak di interstisial dibandingkan di dalam sel. Kemudian untuk protein sendiri ini lebih banyak di intraseluler. Melalui gambar ini kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan cairan manusia didapat dari makanan dan minuman sebanyak kurang lebih 2, liter dalam sehari. Kemudian juga kebutuhan metabolisme sebesar 0,3 liter dalam sehari, sehingga kurang lebih di cairan yang dibutuhkan oleh manusia atau asupan yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sebanyak 2,5 liter per harinya. Sedangkan cairan yang keluar itu melalui kulit, kemudian juga paru-paru atau disebut insensible water loss, ini kurang lebih 0,9 liter per hari. Kemudian untuk urin kurang lebih ya, ini sebanyak 1,5 liter per harinya. Sedangkan feses kurang lebih 0,1 liter per harinya, atau total cairan yang keluar yaitu 2,5 liter per harinya. Ya, idealnya balance cairan ini antara intake dan output ini bisa seimbang. Setelah kita memahami bagaimana komposisi secara normal atau fisiologis pada tubuh manusia, maka kita bisa memahami lebih lanjut bagaimana perubahan keseimbangan cairan terjadi. Kehilangan cairan ini berkontribusi terhadap perubahan keseimbangan cairan yang mengakibatkan hipovolemi atau kekurangan cairan. Kehilangan cairan bisa disebabkan karena proses urinasi, kemudian defekasi, kehilangan darah, adanya drainase luka, kemudian gastrik drainase, muntah ya. Ini yang sifatnya biasanya sensibel. Sedangkan untuk yang insensibel misalnya seperti bernafas ya, seperti yang kita ketahui kalau kita bernafas misalnya di depan kaca itu akan terlihat ada embun gitu ya. Nah, itu bentuk cairan yang keluar dari dalam tubuh kita yang sifatnya insensibel. Selain kebutuhan terhadap cairan, pada dasarnya manusia juga membutuhkan elektrolit. Ya, jika dijabarkan seperti untuk kebutuhan cairan, manusia butuh sekitar 30 sampai 50 ml per kilogram berat badan per hari. Sedangkan untuk elektrolit misalnya seperti kalium sekitar 1 sampai 2 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari, dan kebutuhan natrium sekitar 2 sampai 3 ml ekuivalen per kilogram berat badan per hari. Nah, kita lihat contoh bagaimana kebutuhan pasien usia 32 tahun dengan berat badannya 67 kg. Kemudian kita lihat kebutuhan cairan dan elektrolitnya seberapa. Nah, ketika berat badan pasien sekitar 67 kg, maka untuk kebutuhan cairannya tinggal kita kalikan 30 kali 67, kemudian 50 kali 67, maka kurang lebih kebutuhan cairan per harinya yaitu 2010 sampai 3350 ml per hari. Sedangkan untuk kaliumnya kita lakukan cara yang sama, yaitu 1 sampai 2 mili ekuivalen per kilogram berat badan per hari dikalikan dengan 67 kg berat badan, yaitu didapatkan 67 sampai 134 mili ekuivalen per harinya untuk kebutuhan natrium.
kita kalikan 67 kg dengan 2-3 mili ekuivalen, yaitu 134 sampai 201 mili ekuivalen per hari untuk kebutuhan natrium. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri penghitungan kebutuhan cairan kalium dan natrium sesuai dengan berat badan teman-teman masing-masing ya. Namun kebutuhan cairan yang tadi sudah kita hitung bersama ini bisa saja bertambah atau berkurang disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan. Adapun untuk faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kebutuhan cairan, misalnya seperti kondisi demam, ya, di mana setiap naik 1 derajat Celcius ini kebutuhan cairannya meningkat sebanyak 12%. Atau jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius. Kemudian ada hiperventilasi, suhu lingkungan yang tinggi ya, atau kondisi gerah, panas. Kemudian juga aktivitas yang ekstrim atau berlebihan, serta kehilangan abnormal cairan, misalnya seperti kondisi diare atau poliuria. Sedangkan yang menyebabkan penurunan akan kebutuhan cairan harian, misalnya kondisi hipotermi, ya, setiap penurunan 1 derajat juga kebutuhannya ini berkurang sekitar 12%. Atau suhu di bawah 37 derajat Celcius. Kemudian lingkungan yang lembab ya atau dingin, kemudian oliguria atau anuri, kemudian hampir tidak ada aktivitas, serta adanya retensi cairan misalnya pada pasien gagal jantung. Kita pahami kembali juga bagaimana proses pergerakan cairan tubuh antar kompartemen. Di sini ada beberapa proses. Yang pertama adalah secara osmosis, yaitu bergeraknya molekul atau zat terlalut melalui membran semipermeabel, di mana permeabelnya selektif dari larutan berkadar rendah menuju larutan yang berkadar lebih tinggi, hingga kadarnya ini mencapai keseimbangan. Kemudian membran semipermeabel ini merupakan membran yang dapat dilalui oleh air, namun tidak dapat dilalui benda-benda terlalut, misalnya seperti protein gitu ya. Nah, tekanan osmotik plasma darah ini kurang lebih 285 di kurang lebih 5 miliosmol per liternya. Larutan ini dengan tekanan osmotik kira-kira sama disebut isotonik. Nah, contoh-contoh larutan isotonik misalnya NaCl 0,96%, dextrose 5%, ringal lactat ya. Lebih rendah disebut hipotonik atau seperti aquades, dan lebih tinggi disebut hipertonik. Nah, semakin tinggi partikel yang larut dalam larutan, ini berarti semakin tinggi tekanan osmotiknya. Kemudian proses pergerakan cairan lainnya secara difusi, yaitu proses bergeraknya molekul lewat pori-pori. Nah, larutan ini akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah yang larutannya berkonsentrasi lebih rendah. Contohnya tekanan hidrostatik pembuluh darah yang mendorong air masuk berdifusi melewati pori-pori. Jadi difusi ini tergantung pada perbedaan konsentrasi dan tekanan hidrostatik. Kemudian ada juga proses pergerakan akibat adanya pompa natrium dan kalium, yang merupakan proses transportasi memompa ion natrium keluar melalui membran sel, pada saat bersamaan juga memompa ion kalium dari luar ke dalam sel. Tujuan dari pompa natrium kalium untuk mencegah keadaan hiperosmolar di dalam sel. Ketika kita sudah memahami proses perpindahan cairan, maka kita bisa memahami lebih lanjut bagaimana perubahan satu cairan di dalam tubuh ya. Kondisi-kondisi gangguan cairan tubuh, misalnya ada gangguan karena volume, ada karena konsentrasi maupun komposisinya. Untuk volume misalnya defisit volume, kemudian juga kelebihan volume. Untuk
Kondisi defisit volume misalnya pada pasien-pasien yang mengalami dehidrasi, ya baik itu dehidrasi yang isotonis maupun yang hipotonis. Kemudian untuk masalah konsentrasi, misalnya kondisi elektrolit ya, biasanya berkaitan dengan elektrolit, apakah hiper atau hiponatremi, kemudian juga hiper atau hipokalemi. Nah, kita juga perlu memahami beberapa kondisi gangguan keseimbangan cairan, ada yang disebut sebagai dehidrasi, ada yang kelebihan cairan ya, seperti yang tadi disebutkan dalam bagan. Untuk dehidrasi sendiri merupakan kondisi hilangnya air dari volume cairan ekstraseluler. Untuk dehidrasi seluler atau defisit volume cairan intraseluler. Kemudian untuk kelebihan cairan ini bisa overhidrasi atau kelebihan volume ekstraseluler yang terjadi di vaskuler atau hipervolemi. Atau bisa juga terjadi di ruang interstisial, kelebihan penumpukan cairannya. Nah, kondisi air dan natrium yang diretensi ini berada dalam proporsi yang sama dengan proporsi di cairan ekstraseluler lain. Disebut kelebihan volume cairan isoosmolar atau isotonik. Beberapa materi terkait dengan manajemen cairan ini saya dapat juga dari seminar PPNI ya. Jadi nanti kalau mau mendengarkan informasi yang lebih lengkap juga bisa mendengarkan di YouTube-nya PPNI yang disampaikan oleh Ibu Riri Maria. Nah, untuk pengkajian status cairan ini sangat penting dilakukan. Jadi kita bisa lakukan dengan melakukan pencatatan tanda-tanda vital dan melakukan nursing early warning scoring system. Misalnya juga dicatat frekuensi nadi, kemudian tekanan darah, saturasi oksigen, dan adanya tanda-tanda oliguria atau tidak. Nah, pasien dengan hipovolemi biasanya ini peningkatan frekuensi nadi, kemudian juga ada hipotensi dan saturasi O2-nya rendah. Kemudian monitoring juga intake dan output cairan dilakukan selama 24 jam ya. Semua sumber intake dan outputnya ini harus dicatat. Kemudian untuk berikutnya kita kaji dan observasi haluaran urin. Biasanya nilai rentang volume urin orang dewasa itu normalnya 0,5 cc sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi kalau misalnya ada urin kurang dari 0,5 cc kilogram berat badan, bisa jadi ini terjadi kekurangan cairan ya, atau ada retensi cairan. Kemudian untuk berikutnya pengkajian urin, misalnya meliputi volume, baunya, kemudian warna urin, apakah kemerahan ataukah kuning pekat ya, yang bisa juga menandakan bahwa seseorang mengalami kekurangan cairan. Kemudian kaji juga kehilangan cairan yang sifatnya insensibel. Ya, misalnya kita lihat rata-rata volume cairan yang hilang itu sekitar 650 ml per hari, ditandai dengan RR meningkat, kemudian mempengaruhi peningkatan kehilangan cairan. Kemudian mengukur capillary refill time. Jika waktunya memanjang atau lebih dari 2 detik, ini mengindikasikan terjadinya hipovolemia. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut misalnya seperti biomarker, kita cek urin, kreatinin, laktat, hematokrit dan hemoglobin, serta jika perlu dilakukan ekokardiografi. Nah, untuk pasien yang mengalami dehidrasi bisa kita kelompokkan juga apakah dehidrasi yang dialami ini ringan, sedang, atau berat. Ya, misalnya untuk yang ringan ini biasanya kehilangan cairan 2% dari berat badan atau sekitar 1-2 liter.
Kemudian untuk dehidrasi sedang ini kehilangan 5% dari berat badan atau sekitar 3-5 liter. Kemudian untuk yang dehidrasi berat jika kehilangan sekitar 8% dari berat badan dan sekitar 5-10 liter air. Jadi kalau misalnya ada penurunan berat badan secara drastis, ini bisa kita identifikasi apakah pasien mengalami dehidrasi ringan, sedang, ataupun berat. Tanda dan gejala dari dehidrasi misalnya kehilangan berat badan tubuh secara drastis ya, berbeda kalau misalnya berat badannya hilang berangsur-angsur gitu atau dalam waktu yang lama. Tapi ketika berat badan pasien turun secara drastis ini, maka bisa kita curigai bahwa yang hilang adalah bukan massa otot tapi cairan. Kemudian perubahan asupan dan keluaran cairan, intake dan outputnya, sehingga perlu kita penting lakukan penghitungan balance cairan. Kemudian perubahan tanda-tanda vital, misalnya ada vasokonstriksi, kemudian meningkatnya denyut jantung, tekanan darahnya menurun. Ya, kemudian juga kita bisa kaji membran mukosanya yang kering, penurunan turgor kulit, mata cekung, serta bahkan adanya penurunan kesadaran. Kemudian juga temuan-temuan diagnostik ya, misalnya dari hasil pemeriksaan laboratorium, apakah osmolalitasnya meningkat, natrium plasmanya meningkat, bun meningkat, ya itu bisa menunjukkan bahwa pasien mengalami dehidrasi. Biasanya juga untuk screening awal ya, dari kita lihat dari hematokritnya meningkat. Ini menunjukkan bahwa pasien mengalami dehidrasi. Nah, ini untuk rumus dehidrasinya. Kita lihat berat badan sebelum sakitnya berapa, kemudian berat badan sesudah sakitnya berapa, dikurangi, kemudian dikali 100%, dan dibagi dengan berat badan sebelum sakit. Atau biasanya kita hitung dulu ya berat badan sebelum sakitnya berapa, dikurangi berat badan sesudah sakit, kemudian dibagi berat badan sebelum sakitnya dikalikan 100%. Nah, baru tadi kita masukkan ke dalam pelompokan apakah dehidrasinya ringan, sedang, atau berat. Nah, ini contohnya ada pasien usia 34 tahun, keluhannya muntah-muntah 5 kali dalam sehari, kemudian sudah ada terlihat lemah, turgor kulitnya kurang elastis, mata juga cekung ya. Sebelum sakit diketahui berat badannya 47 kilo, sedangkan pas saat sakit langsung drastis turun 2 kilo. Nah, ini kita hitung berat badan sebelumnya 47 diambil atau dikurangi berat badan sesudah sakit 45, dibagi berat badan sebelum sakit dikalikan 100%, ini didapatkan 4,3%, sehingga pasien dikategorikan sebagai dehidrasi sedang. Berikut ini juga ada 3 tipe defisit cairan ekstraseluler yang bisa kita ketahui, yaitu ada defisit volume hiperosmolar atau hipertonik, kemudian defisit volume cairan isoosmolar, serta defisit volume cairan hipoosmolar. Nah, berdasarkan tipe defisit cairan tadi, ini beberapa pilihan terapi yang digunakan berdasarkan dari tipe defisit cairan. Kita juga dapat menghitung kebutuhan rumatan cairan menurut rumus Holliday-Shear, di mana cara rehidrasi ini dengan menghitung cairan dan elektrolit total, yaitu rumatan dan penggunaan defisit. Untuk 24 jam pertama ya, jadi berikan separuhnya dalam 8 jam pertama, kemudian lebihnya dalam 16 jam berikutnya. Berdasarkan berat badan, kalau kurang dari 10 kilo ini kita hitung 100 ml per kilogram berat badan per hari, sedangkan untuk 11-20 kg berat badan ini kita berikan cairan 1000 ml ditambah dari 50 mg berat badan
per harinya untuk setiap kilogram di atas 10 kilo. Sedangkan jika berat badan lebih dari 20 kg ini kita berikan 1.500 ditambah 20 ml per kilogram berat badan per hari untuk setiap kilogram di atas 20 kilo. Kita lihat contoh untuk pengaplikasian rumus ini. Atau rumus yang tadi juga bisa kita sederhanakan ya, misalnya diartikan bahwa untuk 10 kg berat badan pertama ini sama dengan kebutuhan cairannya 1 liter, untuk 10 kg keduanya 0,5 liter, dan untuk 10 kg lebih ini 20 ml dikalikan dengan berat badan yang belum diukur dengan jumlah cairan yang dibutuhkan. Nah, ini ada contoh pada pasien yang mengalami dehidrasi berdasarkan hasil pengkajian. Kemudian didapatkan berat badannya 56 kilo. Jadi kita ambil 10 kg pertama dari berat badan itu 1000 cc. Kemudian untuk 10 kg keduanya 500 cc. Kemudian untuk 36 kg berat badan sisanya dari 56 kilo diambil 10 kg pertama dan 10 kg kedua dikalikan 36 kali 20 cc yaitu 720 cc. Kemudian kita totalkan semua kebutuhan cairannya baik dari 10 kg pertama, 10 kg kedua, dan berat badan sisanya yaitu 1000 ditambah 500 ditambah 720 sama dengan 2220 cc atau 2,22 liter. Nah, ini bisa kita coba hitung kebutuhan cairan berdasarkan berat badan masing-masing. Silahkan mencoba. Nah, kita coba lagi jika berat badan pasien yaitu 40 kg, 10 kg pertamanya 1000 cc, 10 kg keduanya 500 cc, dan sisanya 20 kg kita kalikan dengan 20 cc yaitu didapatkan 400 cc. Kita totalkan semuanya dari 1000 ditambah 500 ditambah dengan 400 cc yaitu 1900 cc atau 1900 ml setara atau sama dengan 1,9 liter kebutuhan cairan pasien. Ini tanpa adanya peningkatan suhu tubuh ya. Nah, berikut ini rumus untuk menghitung defisit elektrolit. Kemudian di bawahnya tabel kadar normal dari natrium, kalium, dan kalsium, dan dikatakan mengalami gangguan elektrolit jika kurang atau lebih dari kadar yang ditentukan. Nah, jadi seperti yang disebutkan di awal bahwa tidak hanya terkait dengan keseimbangan cairan, tapi juga ketika ada perubahan komposisi dari elektrolit, ini dapat terjadi gangguan seperti misalnya pada otot jantung, ya, kemudian juga pada perubahan-perubahan akibat dari komposisi elektrolit walaupun belum banyak menimbulkan perubahan osmolaritas. Nah, tujuan dari terapi yang diberikan itu apa? Yaitu untuk mempertahankan atau juga menggantikan cairan tubuh yang hilang, menggantikan elektrolit yang hilang, ya, menggantikan vitamin, protein, kalori, nitrogen pada klien yang tidak mampu mempertahankan asupan cairannya secara oral. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan keseimbangan asam basa, memenuhi volume darah, dan meniadakan menyediakan saluran akses obat. Untuk rehidrasi sendiri ada beberapa cara ya, untuk melalui oral dan juga melalui intravena. Nah, ini untuk terapi intravena yang akan kita praktikkan di laboratorium. Untuk pemberian rehidrasi oral, pemberian 100 ml untuk 10 kg pertama dan 50 ml untuk 10 kg selanjutnya, serta penambahan 15 ml untuk setiap kilogram berat badan.
atau 1,5 mili per kilogram untuk mencapai peningkatan kebutuhan relatif terhadap kehilangan cairan yang disadari yang terjadi dengan aktivitas dan stresor lingkungan lainnya. Sedangkan untuk pemberian terapi intravena ini pada kondisi-kondisi kehilangan cairan yang berat sampai mengancam nyawa. Kemudian volume cairan penggantinya dihitung berdasarkan berat badan dan adanya penyulit, misalnya masalah jantung, ginjal, hati, paru-paru, serta kemampuan tubuh dalam mengatasi kelebihan cairan. Untuk pemberian terapi cairan sendiri ada yang sifatnya resusitasi, ada yang untuk terapi rumatan. Nah, untuk resusitasi cairan ini ditujukannya untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, kemudian juga untuk kondisi-kondisi ekspansi cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Ya, atau misalnya kondisi-kondisi yang berisiko terjadinya shock gitu ya. Sedangkan untuk terapi rumatan ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh aja dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Contoh-contoh resusitasi cairan misalnya koloid dan kristaloid, sedangkan terapi rumatan biasanya cairan elektrolit dan nutrisi. Nah, kalau rumusnya hampir mirip-mirip dengan urin output ya. Kalau urin output kan 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan, sedangkan kebutuhan cairannya ini 2 cc per kilogram berat badan per jam. Untuk rumus cairan resusitasi sendiri kita lihat dari derajat dehidrasi yang tadi di awal dijelaskan ya, dehidrasi ringan, sedang, berat dikalikan dengan kilogram berat badan. Nah, untuk rumus tetesan infus ini kita pakai yang jumlah cairan dikali faktor tetes ya, biasanya 20 tetes, terus dibagi dengan lama pemberian dan dikalikan dengan 60 menit. Ini hitungan untuk kebutuhan cairan jika terjadi kenaikan suhu, misalnya suhu tubuh pasien 39 derajat Celcius, berat badannya 50 kilo. Untuk kebutuhan cairan normalnya bisa kita pakai yang 30 cc ya, ini jadi kita kali dengan 50 yaitu 1500 mili untuk kebutuhan cairan normal. Sedangkan ketika pasien mengalami peningkatan suhu, di sini kasusnya suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, berarti dikalikan dengan 12% sampai 15% dikali kebutuhan cairan normal dalam 24 jam. Nah, ini kita dapat cairan normalnya 1500, jadi kenaikan suhunya 1,5 ya, dari 37,5 derajat Celcius. Kita kali dulu persentasenya 12% dikali 1500, kemudian dikalikan dengan 1,5, hasilnya 270. Untuk kenaikan suhu tubuhnya, kebutuhannya 270 ditambah dengan kebutuhan normalnya 1500, jadi total kebutuhan cairan pada pasien dengan peningkatan suhu tubuh pada berat badan 50 kilo yaitu 1770 ml per 24 jam. Nah, untuk rumus tetesan infus juga bisa kita gunakan rumus singkat ya. Tapi dengan catatan rumus ini berlaku untuk set infus dengan faktor tetesnya 20 tetes per mililiter. Kemudian juga cairannya diprogramkan dalam 24 jam. Nah, rumusnya itu jumlah kolornya dikali dengan 7. Hasilnya jadi berapa tetes per menit dalam 24 jam. Nah, ini untuk misalnya contoh kasusnya NaCl infus diberikan 1000 ml dalam 24 jam. Nah, 1000 ml itu kan sama dengan 2 kolef ya jumlah sediaannya, sehingga 2 dikali dengan 7 sama dengan 14 tetes per menit.
Tujuan pemeliharaan cairan lainnya yaitu untuk mengganti kehilangan air dan elektrolit yang hilang melalui urin maupun feses atau insensible water loss, kemudian membuat hemodinamik tetap stabil, kemudian juga bisa untuk terapi ya yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, untuk menghitung balance cairan sendiri, di awal sudah sempat disinggung bahwa normalnya atau idealnya cairan masuk intake itu sama dengan cairan yang keluar atau outputnya. Nah, intake ini bisa macam-macam, dari infus, dari minuman, cairan dalam makanan, oksidasi, metabolik atau air ya, obat, albumin dan lain-lain. Untuk outputnya bisa jadi urin, dari urin feses gitu ya. Nah, ini untuk pasien-pasien dengan restriksi cairan atau dengan pengukuran cairan yang ketat, ini kita perlu tahu juga jumlah IWL ya. Cara menghitungnya yaitu 15 dikali berat badan dibagi dalam 24 jam. Nah, untuk IWL sendiri jika terjadi kenaikan suhu, maka 10% dikali cairan yang masuk, kemudian dikalikan dengan jumlah kenaikan suhu dibagi dalam 24 jam ditambah dengan IWL normal. Nah, ini contoh IWL pada pasien dengan berat badan 50 kg dan suhunya 37 derajat Celcius. Berarti 15 dikalikan dengan 50 berat badannya dibagi dengan 24 jam. Didapatkan IWL-nya 31,25 per jam. Nah, jika terjadi peningkatan suhu, misalnya pasien suhunya 39 derajat Celcius dan cairan yang diberikan 200 cc, maka hasil perhitungan IWL-nya menjadi 32,95 cc per jam. Nah, ini kita coba menerapkan penghitungan balance cairan pada pasien dengan usia 37 tahun, berat badannya 50 kg, ada drain ya, produksinya 100 cc, NGT terbuka dan produksinya 200 cc. Kemudian terapi yang didapatkan RL 1500 cc per 24 jam, transfusi whole blood 300 cc, kemudian obat injeksi 100 cc. Urin yang dikeluarkan 1500 cc. Kita coba hitung balance cairannya. Nah, ini kita identifikasi terlebih dahulu mana yang termasuk ke dalam intake cairan dan output cairan, kemudian kita jumlahkan. Untuk intake sendiri tadi ada infus, transfusi, obat injeksi ya, kemudian air metabolisme. Nah, ini totalnya 2150 cc. Sedangkan untuk output cairannya ada drain, NGT, urin, insensible water loss-nya kita hitung, kemudian totalnya menjadi 2550 cc. Kemudian untuk balance cairannya, intake cairan diambil dengan output cairan, jadi totalnya adalah minus 400 cc. Kita juga perlu memperhatikan bagaimana pegantian cairan dilakukan, di mana didasari oleh cairan pemeliharaan ya, yaitu cairan yang dibutuhkan dalam 24 jam. Ada juga cairan defisit, yaitu cairan yang jumlah akibat terjadi kekurangan ya, sejumlah kekurangan cairan yang terjadi. Kemudian juga ada cairan pengganti ya, misalnya untuk melakukan transfusi pada pasien dengan terpasang drainase gitu ya, atau ada fistal. Nah, ini untuk sekedar tahu saja, nanti mungkin lebih dijelaskan di keperawatan kritis ya.
Nah, untuk perbedaan jenis cairan kristaloid dengan koloid, untuk cairan kristaloid sendiri merupakan cairan dengan molekul organik kecil kemudian dilarutkan dalam air. Sifatnya isotonik, hipotonik, dan hipertonik, aman, non-toksik, bebas reaksi, dan harganya lebih murah. Kemampuan kristaloid yang hipotonik dan isotonik ini mengakibatkan kemampuannya menjadi terbatas ya untuk tetap berada di intravaskuler. Nah, contohnya normal salin, RL, kemudian komposisinya mirip dengan cairan ekstraseluler. Cairan kristaloid juga lebih banyak menyebar ke interstisial sehingga dipilih untuk resusitasi defisit cairan di interstisial. Kalau normal salin berlebih ini mengakibatkan asidosis hiperkoleremik, sedangkan kalau ringan lafat berlebih ini bisa terjadi alkalosis metabolik. Nah, untuk cairan koloid sendiri ini kandungannya molekul tinggi ya, aktivitas osmotiknya, sehingga mengakibatkan cairan ini cenderung lebih lama berada di intravaskuler. Cairan ini juga disebut sebagai cairan pengganti plasma, dapat mengembalikan volume plasma secara lebih efektif dan efisien. Cairan koloid ini juga mengandung partikel onkotik ya, sehingga menghasilkan tekanan onkotik. Kemudian jika tekanan onkotik cairan koloid lebih besar dari plasma, ini bisa menarik cairan ke intravaskuler. Ya, makanya biasanya dibutuhkan untuk terapi mengembalikan cairan ke dalam intravaskuler. Contohnya misalnya albumin ya pada pasien dengan biasanya bengkak gitu ya. Diberikan cairan ini supaya cairan yang ada di interstisial ini bisa tertarik ke intravaskuler. Kemudian ada dextran, gelatin, dan lain-lain. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tadi, berikutnya kita mempraktikkan bagaimana melakukan pemasangan atau pemberian terapi melalui intravena. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.